Di dalam kehidupan berdemokrasi, yang namanya kritik itu wajar. Anda bisa melihat di negara-negara Eropa Barat, di Amerika Serikat, di mana demokrasi modern itu lahir, pasti setiap pemerintahnya akan dikritik. Apakah oleh wakil rakyat, oleh aktivis, atau rakyat. Karena kenapa? Kritik itu disampaikan karena kebijakan-kebijakannya itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi itu ada perbaikan. Sama juga saat ini kita ngelihat di Indonesia, itu banyak kritikan. Orang menyampaikan kritik itu hal yang positif. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Kalau kita ingin menyampaikan kritik, itu diperbolehkan, tapi dengan kata-kata sopan. Kata-kata yang benar-benar membuat fakta yang benar. Kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak sopan, ya kan, pas itu juga kita sampai mengancam, itu bukan demokrasi. Sampai kita berantem, ya kan, di parlemen, itu namanya bukan demokrasi. Itu namanya demo boxing atau demo tinju. Jadi negara yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi itu baik pemerintah, wakil rakyat, aktivis, atau rakyat harus punya intelektual. Ilmu politik kalau tidak punya intelektual itu percuma. Ini kan sistem politik. Jadi kalau kita mau belajar sistem, kalau kita mau menjadi sistem politik, ya kita harus belajar ilmu politik. Jangan kita belajar, menjalankan sistem politik, tapi ilmu politik kita tidak paham. Akhirnya terjadi kekacauan. Kalau udah kacau, ya udah, apa yang mau dihasilkan? Akhirnya lebih rusuh lagi. Kalau udah lebih rusuh, terjadi ketidakstabilan politik yang akan merusak reputasi sebuah negara. Saya saat ini banyak melihat di media sosial orang melakukan kritik. Bagus, tapi anehnya, lucunya, dengan kata-kata kasar, dengan makian. Oh, itu saya tidak setuju. Anda boleh mengkritik, lakukan lewat tulisan, lakukan lewat video yang diupload di media sosial, tapi kata-katanya sopan. Apalagi kita sampai menghina simbol-simbol negara, kepala negara, itu harus diproses secara hukum. Itu tidak boleh. Baik sistem demokrasi Pancasila, baik sistem demokrasi liberal, yang namanya sopan santun itu penting. Kalau kita sampai menghina kepala negara dan simbol-simbol negara yang lainnya, itu sama saja kita mengatakan bahwa kami tidak patuh terhadap aturan demokrasi. Kami tidak mempunyai intelektual, kami tidak punya kapasitas untuk menjalankan sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu akan terus berkembang, walaupun pada intinya ini adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dipercayakan kepada seorang pemimpin. Karena zaman berubah. Setiap negara kita harus mengakui tidak ada yang demokrasinya sama. Pasti disesuaikan dengan budaya setempat. Contoh, monarki Inggris dengan Amerika, oke, sama-sama liberal. Amerika mengadopsi dari sistem politik di Inggris, tapi dan pelaksanaannya beda. Di Inggris partai buruh dan partai konservatif atau Tory berkuasa. Itu silih berganti, tetapi cara penyampaian pendapatnya berbeda. Mereka juga mempunyai keluarga kerajaan yang merupakan simbol negara, yang merupakan kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Di Amerika kita lihat ada dua partai besar, yaitu Demokrat dan Republik, dan partai lainnya atau calon independen. Pelaksanaannya hampir-hampir mirip, tetapi tetap berbeda. Pandangan politiknya pun berbeda. Antara partai konservatif di Inggris dengan partai Republik Amerika yang juga konservatif, cara pandangnya berbeda. Antara partai buruh yang cenderung pro buruh, ya, yang cenderung agak liberal, dengan partai Demokrat Amerika yang juga sangat liberal, ya, yang juga mendukung kelas-kelas pekerja, kelas menengah, juga berbeda. Jadi tidak ada yang sama dalam sistem demokrasi. Ini makanya studi ilmu politik ini harus diperbanyak. Studi ilmu politik tujuannya untuk apa sih? Untuk melihat perkembangan. Jangan sampai kita salah arah. Kalau studi ilmu politiknya mati, tidak berjalan, tidak ada riset yang baru, akan terjadi kaos. Artinya kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, para peneliti ilmu politik ini harus terjun ke lapangan, membuat kajian, kemudian mendidik masyarakat untuk cara berhidup berdemokrasi dengan baik.
Jadi sekali lagi, ketika kita menjalankan sistem demokrasi, maka kita harus punya kemampuan intelektual. Sampaikan pendapat dengan ucapan yang sopan, dengan tulisan baik, tetapi disertai data-data yang lengkap. Ketika Anda tidak bisa melakukan hal itu, sama saja Anda merusak sistem demokrasi. Saya Seto Indarto. Terima kasih banyak.